disampaikan oleh Bapak Kementerian Agama atau yang mewakili. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili pimpinan dan anggota dewan atau DPRD Kota Dumai yang berkenan hadir bersama dengan kita, pengurus Yayasan Al-Amin, dan yang sangat kita banggakan dan kita muliakan Kiai, Kepala Madrasah, para asatidz, kemudian Ketua Ibu Cabang Kota Dumai, dan yang sangat-sangat kita banggakan juga adalah para santri kita, baik yang sedang dalam proses pembelajaran, utamanya adalah yang saat ini atau baru usai kita wisuda, kemudian para orang tua dan juga bapak-bapak kita dari TNI Polri yang kita banggakan, yang senantiasa setia bersama dengan rakyat atau bersama di masyarakat. Di mana ada masyarakat pasti situ ada TNI Polri sebagai bentuk terintegrasinya tugas mereka dengan kita semuanya, dan selalu ada di pondok pesantren. Kita berikan apresiasi untuk semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini atau menjelang siang ini, di hari puncak wisuda yang ke-9 lulusan Pondok Pesantren Al-Amin, kita selenggarakan dengan penuh kehikmatan, walaupun sangat sederhana tapi punya makna yang amat mendalam bagi kita, bagaimana untuk mengembangkan lembaga pendidikan yang berbasis pondok pesantren negeri ini, khususnya di Kota Dumai ini. Semoga ini punya makna yang sangat memberikan kontribusi bagi kita semuanya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama yang pada hari ini beliau tidak bisa hadir seperti yang diinformasikan oleh Pak Kiai tadi, selaku Ketua Umum LPDK beliau meeting rapat untuk pelaksanaan TC. Sebenarnya saya juga ikut dalam pelatihnya, tapi termodifikasi untuk menyampaikan sambutan atau menghadiri acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kita sampaikan tahniah atau salam atau ucapan selamat. Selamat ini paling tidak 3 posisi yang harus kita sampaikan. Yang pertama kepada anak kita yang sudah berjuang baku menuntut menimba pengetahuan melalui proses pembelajaran di pondok pesantren yang memang sangat dan amat ia cintai. Bisa saja mungkin kemarin dia ada di sini sejak awal, mungkin tingkat ula, mungkin Jogosto, ataupun sampai kepada aliyahnya. Ada yang 6 tahun, mungkin juga ada yang 3 tahun. Itu yang pertama. Segala pahit, segala senang dan susah sudah dialami oleh anak kita, dan ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa yang sebenarnya membanggakan. Kami yakin, karena kami juga adalah pembina, pengawas, selalu memberikan arahan di madrasah atau di pondok pesantren ini. Sesungguhnya ini sudah banyak tereliminasi. Mungkin sejak awal tidak banyak sebanyak 5 orang, bisa saja lebih daripada itu, tetapi mungkin terseleksi oleh alam. Artinya ada yang tahan, ada sepertahan, tapi ada juga mundur. Alhamdulillah anak kita 5 orang ini, mudah-mudahan ini Pak ibaratnya dia pagi ini adalah yang bernasnya. Ini adalah intinya, sudah ditampi, sudah disaring, ini adalah emasnya. Nah ini dia, maka oleh sebab itu wajar kita berikan penghargaan kepada Anda semuanya, selamat. Dan bukan hanya sebatas ini saja, tapi adalah untuk berikutnya. Kemudian juga selamat buat orang tua yang tentu sudah ikhlas membelajarkan, menitipkan dan menyerahkan kepada pihak pondok pesantren ini anaknya menuntut ilmu pengetahuan di sini. Juga penghargaan kepada kita semuanya, yayasan dan siapa saja yang berkontribusi bagi pembangunan pondok pesantren Al-Amin ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita kilas balik sejarah, sesungguhnya Indonesia ini adanya itu tidak terlepas dari pondok pesantren, karena pondok pesantren itu integrasinya atau hasil akhirnya adalah ulama. Ulama itu punya militasi dunia akhirat yang sangat luar biasa. Bahkan pra kemerdekaan justru dari tangan ulama dengan kobaran, dengan semangat takbirnya, maka jihadnya pun tumbuh dan berkembang berapi-api membela negara, mengusir penjajah di negeri ini, dan sampai kepada perumusan dasar negara pun turut serta di dalamnya dakwah ulama. Jadi tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah surut semangat kepesantren itu ada di negeri ini, baik secara kelembagaan ataupun para alumni akan terus berjuang, karena inilah Indonesia yang memang kelembagaan di Indonesia ini kalau kita hubungkan dengan lembaga pendidikan lain itu justru adalah lembaga yang terbanyak di negeri ini, termasuk di Provinsi Riau. Pondok pesantren itu lebih banyak daripada madrasah. Artinya apa? Di lembaga itu berhimpun kita, berkumpul anak-anak didik kita, berkumpul para asatidz kita dalam rangka melahirkan ulama. Ulama yang kita masukkan tentu di sini memahami agama berdasarkan Al-Quran hadis Rasulullah SAW yang siap untuk menjadikan ulama berikutnya. Dari sinilah, maka oleh sebab itu apa saudara yang hormati, ketika ulama ini bisa kita tempa melalui pondok pesantren, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Di Kota Dumai ada beberapa buah pondok pesantren, tetapi dapat saya sampaikan bahwa Al-Amin ini adalah pondok pesantren tertua di Kota Dumai dengan segala kondisi. Alhamdulillah Pak saudara mati, dinamikan cukup, ada pasang surutnya. Kalau kita dari segi hidung sudah terjadi peningkatan, mungkin dari segi siswa atau santri juga terjadi fluktuasi. Itu adalah kondisi. Karena apa? Karena juga berdiri pondok-pondok pesantren yang lain dengan eksistensi tersendiri, dengan program yang dia usung buat. Ada yang berbasis hafiz Quran, ada berbasis bahasa, ada berbasis teknologi dan sebagainya. Ini tergantung kepada kita memilihnya. Dan alhamdulillah Bapak Saudara hormati, untuk pesantren Al-Amin ini dia memilih adalah pesantren salafi yang di dalamnya diajarkan kurikulum pondok pesantren dan juga kurikulum nasional. Di sini ada 3 kurikulum yang disampaikan oleh para asatidz kita. Yang pertama adalah kurikulum 2013 tentunya, kemudian kurikulum madrasah, termasuklah kurikulum pondok pesantren, bahkan juga mungkin ada yang dirancang sendiri, dan bahkan juga di sini ada diberikan banyak keterampilan-keterampilan yang bersifat home industry yang ini bakal menjadi suatu pegangan bagi anak-anak kita ketika dia berada di masyarakat. Tetapi yang lebih penting sekali adalah bagaimana keulamaan itu lahir di sini. Sangat miris sebenarnya kita Pak Saudara, informasi disampaikan oleh pimpinan pondok tadi, untuk saat ini mencari ustadz atau guru di pondok pesantren yang sesuai dengan indikator sudah sangat susah. Dikala itu sudah sangat susah pada saudara sekalian, bagaimana untuk melahirkan? Nah, yang kita maksudkan sekarang ini mungkin susah dalam artian kualitas, atau susah mungkin untuk membuktikan bahwa melaksanakan proses pendidikan keagamaan ini, ya, yang pertamanya adalah etika, yang kedua adalah keikhlasan. Nah, kuncinya di keikhlasan ini mungkin kita bisa dapatkan. Karena hari ini Bapak Saudara mati, memang ketika keikhlasannya sudah tergores atau ketika keikhlasan ini sudah habis pada diri seseorang, maka pekerjaan itu senantiasa akan merasakan sebuah beban yang sangat berat sekali. Saya sewaktu menjadi kepala tata usaha di Kementerian Agama, itu Pak Wiono Zainal itu Wiono ya. Nah, itu selalu datang ke ruangan saya, Pak, minta sedekah Pak, kata dia. Saya masih ingat itu. Lalu saya pun menung, minta sedekah. Mungkin dia tahu kenapa saya menung, apa kuat atau tidak. Cukup sedekah dengan Al-Fatihah, sampai ini juga masih buat seperti itu. Di berkat Al-Fatihah, tak sedekah Pak, karena sebulan, bukan saja di ruangan saya, di ruangan lain pun juga bisa sampaikan. Nah, ketika kita bisa lakukan ini dengan penuh keikhlasan, walaupun hanya sebatas surah Al-Fatihah, Allah dengar.
sampai saatnya besok Allah akan buka, ternyata ini sudah terwujud. Subhanallah. Dia apresiasi yang sangat luar biasa kita sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, buat kita semua yang hadir, baik kita di pemerintah, TNI Polri, DPR, yakinlah dengan saya yakinnya bahwa pendidikan pondok pesantren itu pendidikan yang sangat dibutuhkan ke depan ini, karena di pondok pesantren tentunya pendidikan tidak sia-sia, ilmu yang diberikan oleh para guru-gurunya. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan tahniah buat kita semuanya. Kemudian kami dari kantor Kementerian Agama boleh jadi mungkin yang sebenarnya harus setiap saat memberikan pengawasan, pembinaan, mungkin karena keterbatasan waktu, kesempatan. Alhamdulillah pendidikan juga bisa berjalan dengan baik. Kita berharap juga dukungan semua pihak, bukan hanya sekedar doa Al-Fatihahnya saja, tapi bagaimana kita bisa titipkan anak kita di sini untuk belajar. Jangan pernah kita ragukan dan ikutilah aturan yang telah ditetapkan oleh pihak pesantren. Pasti itu ada MOU-nya atau kesepakatan pesantren dengan calon siswa dan orang tuanya. Sekali lagi selamat buat kita semuanya dan juga selamat pada anak kami. Ingat nak, bahwa tes-tesnya sesungguhnya bukan pada waktu belajar. Sebagus apapun pendidikan dan latihan yang kita ikuti, ini tidak akan pernah terbukti hasilnya. Kapan dikatakan hasil itu? Apabila kita sudah tamat. Setelah Ananda berada dengan masyarakat, itu baru dikatakan kita bahas. Setelah Ananda membuktikan tindak lanjut dari hasil sini. Ini hanya kunci diberikan di pondok pesantren ini. Lalu kunci itu kita gunakan masyarakat. Bagi yang punya kemampuan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi, silakan, itu adalah yang lebih baik. Bagi tidak, ya sambil mengabdi di masyarakat, mungkin juga mendakwahkan Islam yang kita kenal dengan istilah rahmatan lil alamin. Saya rasa cukup demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak DPRD atau yang mewakili, kepada Bapak kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita, kiai kita, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin yang saya banggakan, sangat luar biasa kegigihan beliau dalam memperjuangkan pendidikan, khususnya adalah pendidikan Islam. Kemudian juga Bapak Wali Kota Dumai yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Koji bersama kita, rekan-rekan dari Forkopimda dan juga dari ada Kemenak hadir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan begitu banyak nikmat dalam kehidupan kita, dan hari ini kita diberikan nikmat yang sangat khusus. Karena saya ada membaca dalam Al-Quran itu yahtassu bi rahmatihi, ternyata dalam sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada semua orang, ada yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah nikmat yang seperti ini. Ini adalah nikmat yang khusus yang Allah pilihkan dan hanya Dia berikan kepada orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semuanya adalah termasuk orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak sayang, kita nggak sampai ke tempat ini. Karena ini barokah semua ini ya. Barokah semua. Ya. Nah, ini. Acara demi acara semua adalah keberkahan, kebaikan yang sangat luar biasa, Masya Allah. Salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak tidak mengambil dari sisi nasihat dan taujihatnya, ya itu sudah diwakili oleh kiai kita tadi dan juga dari Kemenang yang sangat luar biasa, cukup menyentuh hati kita dan memberikan kesejukan kepada kita. Tapi ada satu hal yang ini saya rasakan dulu dan ini masih dirasakan oleh masyarakat dan sebagian santri masih merasakannya. Ya. Apa itu? Ada merasa minder ketika jadi santri, ada merasa kecil ketika sekolah di pondok pesantren, ya. Ada rasa-rasa yang seperti itu dirasakan sehingga makanya banyak para orang tua itu tidak mau menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren atau kurang semangatnya menyekolahkan anaknya ke pondok
ke pondok pesantren, karena dianggap pesantren ini nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya, kurang lah itu dalam sisi pendidikan gitu ya. Nah, saya ingin katakan kepada para orang tua dan para santri semuanya, banggalah menjadi santri dan sekolah di pondok pesantren. Izin Bapak dan Ibu, sampai saat sekarang ini saya hanya meyakini satu sekolah saja itu yang memberikan pendidikan terbaik bagi anak saya, itu adalah pondok pesantren. Ya, bukan berarti saya menganggap kecil pendidikan yang lain. Kenapa? Karena ada nilai plus yang diberikan oleh pondok pesantren. Jadi izin Pak Kiai, anak saya itu masih kecil-kecil sudah saya ajak ke pondok pesantren. Kenalkan dengan pesantren. Jadi begitu dia selesai tamat SD, dia bilangnya begini, ya nanti abang sekolahnya di pondok ya. Ya, itu kita nggak pala proses lagi, pasti gitu aja ya. Gitu ya. Begitu. Itu sangat luar biasa sekali. Ya, sangat. Jadi saya mengalami sendiri bagaimana di dunia pesantren. Ya, saya ingin pesankan begini. Ya, jadi yang berdiri di depan Bapak dan Ibu, di depan adik-adik semua ini, para santri semuanya, ini adalah dulunya santri. Jadi kalau ingin jadi wakil ketua DPR, sekolahnya harus di pesantren. Ya, benar. Ya, beda nilainya nanti, beda. Pekerjaannya beda, nilainya beda. Tentu ada nilai-nilai yang plus di dalam. Saya pernah ketemu dengan Kapolres dari pesantren. Jadi kalau ingin jadi Kapolres, sekolahnya di pesantren. Ya, saya pernah jumpa gubernur yang sekolahnya di pesantren. Ya, kalau ingin jadi gubernur, sekolahnya di pesantren. Kita tahu yang ini? Masya Allah, ulama kita, guru kita, kiai kita, sekolahnya di mana? Kalau ingin jadi wakil presiden, sekolahnya di pesantren. Jadi kita nggak usah minder sekolah di pesantren, nggak usah minder, nggak usah merasa kecil, nggak usah merasa takut. Nggak usah takut menyekolahkan anaknya di pesantren, karena di pesantren itu kita bisa jadi apa saja. Ya, ini justru itu memberikan nilai tambah bagi anak kita, karena dia dibekali ilmu agama ya, yang menjadikan dia terjaga dalam perkataannya, dalam perilakunya. Nah, itu saja Pak Kiai yang dapat saya sampaikan. Saya tidak ingin berlama-lama. Saya ingin hanya memberikan semangat kepada para santri dan para orang tua ya, untuk menyekolahkan anaknya di pesantren. Satu-satunya lembaga pendidikan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita itu adalah pesantren. Izin saya tambahkan satu kisah teman saya sendiri satu pondok ya. Ini kadang-kadang Bapak Ibu, ini motivasi menyekolahkan anaknya pesantren ini kadang-kadang gini Pak Kiai, izin. Ini saya alami sendiri. Pak Bu, kenapa anaknya disekolahkan pesantren? Aduh Pak Ustadz, udah nggak tahan lagi kami. Tingkah anak kami udah sangat luar biasa. Jadi yang akhlaknya buruk, kerjaannya sudah nggak jelas, itu dikirim ke pesantren. Akhirnya ustadznya kewalahan di pesantren. Karena banyak masalah. Tapi yang pinter, yang cerdas, itu jarang-jarang mau dimasuki pesantren. Ini perusahaan pesantren itu kayak gitu dia. Salah motivasinya dia ketika memasukkan anaknya ke pesantren. Tapi walaupun begitu, ustadz kita, guru kita sangat luar biasa. 3 tahun dia di pesantren buat masalah terus, sampai diputuskan itu kalau kami dulu dibotak Pak Kiai. Kalau salah rambutnya digunting, kepalanya digunduli. Kalau yang perempuan dikasih kemana-mana ini tulisan di jilbabnya hukuman gitu ya. Itu ya, macam-macam yang kayak gitu ya. Ini ya. Karena pondok sudah nggak sanggup, akhirnya dia diputuskan untuk dipindah satuan pendidikannya, dikeluarkan dari pondok pesantren, dikeluarkan di tahun yang kedua dia dikeluarkan. Apa yang terjadi? Dipindah, dikeluar, dia sekolah di luar, dikeluar di madrasah yang tidak mondok. Saya dengar informasinya dia juara umum di tempat itu. Jadi sejelek-jeleknya anak sekolah di pondok pesantren itu ternyata begitu keluar dia jadi juara umum. Masya Allah, dia luar biasa dia. Ya. Kenapa tiap hari bawa buku, tiap hari belajar, tiap hari bawa kitab, tiap hari dengar ceramah, ayat-ayat ini Masya Allah terdengar terus. Dia seolah kalau dia jadi preman besok tobatnya gampang. Itu ya. Ini kita nggak tahu jalan hidup orang ini akan jadi apa nanti. Hari ini mungkin kita begini, besok apa? Tapi dia tahu, dia mengerti kemana dia harus pulang nanti. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambutan yang terakhir pada Bapak Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Wali Kota Dumai bidang pembangunan fintech, ekonomi dan keuangan, kepada Bapak Haji Fauzi Efrizal SK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu ya. Ini jam rawan, lapar juga satu sholat kita mau masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum saya membacakan sambutan tertulis Bapak Wali Kota Dumai, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan salam permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Dumai, Pak Kiai. Kebetulan ya sebenarnya beliau sangat berkenan hadir bersama-sama kita pada pagi menjelang siang berbahagia ini, tetapi sebagaimana sampaikan Pak Kiai tadi, saat ini juga jadwal beliau sangat padat Pak Kiai. Tadi pagi beliau sedang mengikuti meeting via Zoom dengan Bapak Kemendagri. Karena kenapa? Karena Dumai ini sudah masuk dalam zona PPKM level 3 Pak Kiai. Ini instruksi dari Gubernur juga, Dumai ini harus ekstra hati-hati dan diperketat ya, dalam pengawasan prokes kesehatan ini, karena kemarin Pak Wali Kota juga sudah memulai untuk melaksanakan membuka pendidikan tatap muka langsung. Tetapi kemarin kita dinilai oleh pusat bahwasanya di level 3 ini terpaksa dibatasi kembali Pak Kiai, hingga mungkin kembali lagi belajar secara daring. Untuk itu beliau tadi pagi minta kepada saya selaku staf ahli wali kota untuk mewakili, untuk bacakan sambutan beliau, dan kiranya keberadaan saya tidak mengurangi daripada makna ataupun kegiatan yang kita laksanakan pada pagi ini, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan sambutan tertulis beliau dalam acara wisuda Purna Santri angkatan ke-9 Pondok Pesantren Al Amin tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah ya, pada pagi yang berbahagia ini kita dihadiri oleh pimpinan DPRD Kota Dumai Pak Ustadz Mawardi, dan juga anggota DPRD Kota Dumai Pak Edison. Yang saya hormati Bapak Forkopimda Kota Dumai, Pak Kapolres diwakili oleh Pak Kapolsek, Pak Dandim diwakili oleh Pak Dan Ramil, dan juga dari Dan Lama. Yang saya hormati Kepala Kemenak Kota Dumai yang dalam ini diwakili oleh Pak Ismail. Yang saya hormati dan yang kita banggakan tentunya Pak Kiai, pimpinan Pondok Pesantren Al Amin beserta jajarannya. Yang saya hormati wali murid, santri ya, yang hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati juga di sini ada Pak Joni Pak Joni ya, Pak Joni Zainur ya. Ini juga selaku koperasi ya Pak Kiai ya, di Pondok Pesantren Al Amin ini. Yang saya hormati para ustadz, ustazah, tokoh masyarakat, serta juga Pak RT mungkin hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan hadirin serta anak-anak para santri dan santriwati yang berbahagia.
Puji syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini menjelang siang ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa hadir bersama-sama di Pondok Pesantren Al-Amin ini dalam kegiatan wisuda Purna Santri Angkatan 9 Pondok Pesantren Al-Amin tahun 2021. Salawat serta salam juga tidak henti-hentinya mari kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kiai serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, anak adalah karunia dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Dipenuhi haknya untuk dibina dan dididik hingga ia tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satu upaya yang bisa dilakukan orang tua adalah dengan memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Saat ini sudah banyak sekolah-sekolah yang terbaik semakin berinovasi dalam rangka menciptakan lulusan terbaik yang bukan hanya mendapatkan nilai tertinggi, melainkan juga mempunyai keterampilan diri yang kelak diharap mampu menjadi bekal di kehidupan nyata. Sudah banyak sekolah Islam terpadu dan juga pesantren modern yang bukan hanya berpusat pada pendidikan agama saja, melainkan juga ada pendidikan umumnya. Hal ini penting sebagai bekal anak menjalani kehidupan dunianya dengan ilmu agama sebagai pondasinya. Seperti Pondok Pesantren Al-Amin ini menitik beratkan pada akhlak dan life skill yang kita tahu bahwasanya di Pesantren Al-Amin ini memiliki 4 program unggulan, yaitu setiap santri harus hafal 30 juz, minimal harus hafal 1 kitab, bisa berpidato dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini sangat luar biasa Pak Kiai. Dan harus mempunyai life skill, misalkan seperti mampu mengoperasikan komputer. Jadi walaupun di pesantren juga ini ilmu komputerisasi ini juga tidak ketinggalan Pak Kiai. Sungguh kita patut bangga dan berbesar hati karena Kota Dumai yang kita cintai ini mempunyai pondok pesantren seperti Al-Amin ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kota Dumai mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kehadiran para ulama, para cendekiawan, para guru dan juga para donatur pondok pesantren Al-Amin yang telah berupaya menciptakan generasi masa depan yang berakhlak mulia, cerdas akal dan pikirannya, handal, punya daya saing tinggi, berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam serta menjaga keutuhan bangsa dan negara Republik yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin dan para wisudawati wisudawan yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat atas kelulusan yang telah diraih. Berjuang menimbang dengan susah payah, jauh dari keluarga, rela menunda kesenangan masa muda demi menjadi insan yang insya Allah menjadi rahmatan lil alamin serta sukses dunia dan akhirat. Untuk itu para wisudawan kami berpesan, setiap ilmu dan pengajaran yang telah didapat agar jangan disia-siakan, luangkan waktu untuk mengkajinya lebih dalam serta amalkan dalam kehidupan sehari agar menjadi berkah dan bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Selanjutnya selamat kepada orang tua wisudawati yang tanpa ragu merelakan anaknya mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Semoga mereka menjadi anak-anak yang membanggakan, yang kelak doanya menjadi penyelamat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan meridhai usaha kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya membacakan 2 bait pantun ke. Pergi ke pekan membeli papan, papan dibeli buat menikah. Selamat wisuda kami ucapkan, berkah bermanfaat ilmu yang didapat. Apa tandanya orang beriman? Terjaganya hati dan lisan. Para guru yang kami banggakan, terima kasih kami ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumai
29 Juli 2021, Wali Kota Dumai tertanda Haji Faisal SKM Mars. Terima kasih. Ustadz Ahmad Tarmizi. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanih. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada pagi yang penuh barakah ini ya Allah, kami mengadakan suatu rentetan pelaksanaan, yaitu wisuda purna santri angkatan ke-9 Pondok Pesantren Al-Amin tahun 1442 Hijrah. Untuk itu ya Allah, berkahilah acara yang kami laksanakan ini. Anak-anak kami ini ya Allah, dengan ilmu yang sudah diberikan, agar mereka dapat melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Bimbinglah mereka ya Allah, agar mereka mampu menebar kebaikan, terutama untuk agama, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara ini. Berilah mereka kekuatan dan kesehatan, supaya mereka dapat melaksanakan program dan kegiatan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan juga ya Allah, berkahilah pesantren Al-Amin ini, agar mampu setiap saatnya mencetak generasi yang berilmu dan berbudi pekerti. Amin amin ya rabbal alamin. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC mengundurkan diri. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.